Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini akan belajar tentang database. Nah, kita belajar database MySQL. MySQL. Oke. Nah, untuk bisa belajar database MySQL, kita bisa, kebetulan saya pakai Windows. Jadi saya harus install servernya dulu. Biasanya kita bisa pakai namanya SAMPP kalau di Windows. Ada juga LAMP atau WAMP dan lain-lain. Nah, untuk SAMPP nanti teman-teman bisa download dari situsnya. Misalkan Apache Friend kalau nggak salah. Nah, apachefriend.org. Nah, nanti teman-teman bisa download untuk installernya. Kalau misalkan di laptopnya pakai OS-nya Windows, silahkan pilih yang Windows. Kalau OS-nya Linux, silahkan pakai Linux. Kalau Mac OS, silahkan pakai yang Mac OS. Nah, ini kita bisa pakai yang SAM for Windows. Misalkan saya klik SAM for Windows seperti ini. Nah, nanti akan masuk ke link downloadnya dari SAM-nya. Nah, itu untuk downloadnya. Nanti kalau teman-teman sudah download, bisa langsung diinstal aja. Nah, kalau sudah diinstal, nanti bisa masuk ke control panelnya. Bisa dicek dari sini, misalkan panel. Nanti ada SAMPP control panel. Nah, ini kebetulan download. Saya kebetulan sudah punya, jadi saya nggak download dan saya nggak install ya. Jadi setelah ngeklik tadi nanti akan diarahkan untuk download installer ini. Jadi ini saya close saja. Nah, ini adalah tampilan dari control panel dari SAMPP. Kita bisa start untuk Apache-nya dengan cara ini. Untuk Apache ini web server, kemudian MySQL ini adalah database server. Nah, untuk web server sendiri bekerjanya bisa di port 80 untuk HTTP dan HTTPS di port 443. Oke. Nah, kemudian untuk MySQL sendiri bekerjanya di port 3306. Oke, kalau sudah kita start seperti ini, kita bisa pakai command prompt. Sebenarnya bisa phpMyAdmin juga bisa, tapi kita akan pakai command prompt aja. Kita masuk ke C. Oke. Kita masuk ke C. Nah, kalau misalkan teman-teman pakai nanti munculnya seperti ini, saya ulang lagi ya. Misalkan saya masuk seperti ini CMD, saya bisa ketik CD titik 2. Nah, CD lagi titik 2 supaya saya bisa masuk benar-benar di drive C-nya. Nah, kemudian kita akan masuk ke CD SAMPP. Setelah masuk ke CD SAMPP, nah ini posisinya ada di mana? Kita coba cek dulu ya. Nah, ini ada foldernya. Kita akan masuk ke direktori dari SAMPP, direktori atau folder dari SAMPP. Kemudian setelah masuk ke direktori SAMPP ini, kita akan masuk ke folder MySQL. Jadi kita ketik cd MySQL. Oke, setelah masuk ke MySQL, kita akan masuk ke folder ini, bin. Jadi bin. Oke. Di folder di bin ini kita langsung masuk ke dalam aplikasi MySQL-nya. Nah, kita bisa pakai MySQL menu root.
mainframe. Oke, passwordnya belum ada, jadi saya nggak usah masukin password. MySQL menu main root, MySQL menu root juga bisa. Oke, saya sudah masuk ke dalam MySQL saya, namanya MariaDB. Nah, kemudian saya pengen ngecek semua database saya bisa dengan cara show data basis database pakai S. Oke, di sini akan kelihatan database-database yang sudah saya buat. Jadi ada banyak database yang sudah saya buat, ada akademik, ada belajar MySQL, belajar query, belajar SQL, belajar join, dan lain-lain. Oke, kemudian kita bisa bikin database baru, misalkan namanya create database, misalkan db fasilcom underscore usp. Misalkan database underscore fasilcom underscore usp. Oke, kemudian titik koma. Nah, kita coba cek lagi show database. Sudah ada atau belum? Sudah ada db underscore fasilcom underscore usp. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam db ini, db dari masuk ke db underscore fasilcom underscore usp ini dengan cara apa? Dengan cara ketik use db underscore fasilcom underscore usp. Oke, saya sudah masuk ke dalam database ini. Oke, kemudian saya akan masukkan tabel di dalam database ini, database fasilcom usp. Misalkan saya akan create table tb underscore latihan 1. Oke, saya enter. Di tb underscore latihan 1 itu ada apa aja? Misalkan ada ID latihan 1, kemudian misalkan tipe datanya itu integer, kemudian auto increment, tulisannya seperti ini, kemudian dia jadi primary key. Primary key. Oke. Kemudian koma, saya akan buat nama mahasiswa. Nama mahasiswa ini tipe datanya varchar sebanyak 25 karakter, misalkan nggak boleh kosong, not null. Oke, titik koma. Kita akan coba tes. Oke, sudah masuk, sudah berhasil kita membuat database-nya, membuat tabelnya maksudnya. Tadi sudah kita buat database dengan nama db underscore fasilcom underscore usp. Kemudian kita buat tabel di dalam db underscore fasilcom underscore usp itu dengan nama tb underscore latihan 1. Kita akan cek dengan select bintang from table tb underscore latihan 1. Nah, belum ada datanya, kita akan masuk dulu ke dalam tabel ini. Kita akan insert. Misalkan insert into tb underscore latihan 1. Kemudian kita akan masukkan di nama mahasiswa, nama underscore mahasiswa.
kemudian value-nya kita masukkan Sutrisno misalkan. Silakan nanti pakai nama masing-masing aja, kemudian oke. Saya akan cek. Nah, saya akan cek di sini sudah ada ID-nya 1. Kenapa kok ini otomatis? Karena tadi kita sudah pakai namanya auto increment di sini. Jadi dia akan otomatis input sesuai nomor urut. ID latihan 1, nama mahasiswanya Sutrisno. Oke. Oke, jadi saya ulang sekali lagi. Tadi saya sudah nginstal untuk SAMPP-nya. Kemudian setelah install SAMPP-nya, saya hidupkan kontrol panel. Kontrol panel untuk SAM-nya saya hidupkan di sini sampai dia portnya muncul ada 80, 443 untuk Apache, ini web server, ada 3306 untuk MySQL. Kemudian saya masuk ke CMD. Tadi saya harus masuk dulu seperti ini, saya ulang lagi ya. Misalkan C, CD, titik 2, CD, titik 2 lagi, jadi sudah masuk ke C. Setelah masuk ke C, kita masuk CD SAMPP, CD MySQL, CD bin, kemudian saya masuk ke MySQL-nya. MySQL, menu, root, main page. Kemudian saya untuk menampilkan database saya bisa pakai show databases, titik koma. Nanti teman-teman kalau misalkan masih kosong, berarti masih kosong, nggak ada database sama sekali. Kemudian kita bisa create database dengan nama apa. Ini misalkan db_fasilcom_usp. Kemudian kita bisa show database lagi, apakah database yang kita buat tadi sudah muncul atau belum. Nah, kemudian kita pakai use db fasilcom usp ini untuk apa? Kita masuk ke dalam database yang tadi sudah kita buat. Setelah masuk ke dalam database yang tadi kita buat, kita akan buat tabel. Tabelnya namanya misalkan ini create table db_latihan 1, yang di sini field-nya ada latihan ID latihan 1, integer, auto increment, primary key, koma, nama, terus kemudian field yang kedua nama mahasiswa, tipe datanya varchar, 25 karakter, not null. Nah, ini titik koma, jangan lupa tutup kurung ini. Kita select bintang from tb_latihan 1, belum ada datanya, kita insert datanya. Insert into tb latihan 1, namanya nama mahasiswa, values-nya Sutrisno misalkan. Nah, begitu sudah kita select lagi, akan muncul ID latihan 1 Sutrisno, nama mahasiswa, ID latihan satunya 1, nama mahasiswa Sutrisno. Oke, saya rasa itu dulu untuk latihan MySQL kita untuk tahap pertama. Nanti kita akan lanjut lagi insya Allah di tutorial-tutorial selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.